Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khairul khalqihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi da'watihi wa jahada fillahi haqqa jihadih. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas wa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Al-Kautsar yang dirahmati Allah. Mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Tentu yang terutama nikmat berupa keimanan dan keislaman kita, yang dengannya Allah SWT memuliakan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang dengannya Allah SWT menjadikan kehidupan kita menjadi lebih bernilai. Karena itu marilah kita terus berupaya untuk memelihara keimanan dan ketakwaan kita itu dengan senantiasa bersungguh-sungguh berupaya menjalankan apa-apa yang menjadi perintah-perintah Allah. Begitu pula bersungguh-sungguh meninggalkan apa-apa yang menjadi larangannya. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah mengikuti risalah beliau. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Keimanan dan keislaman kita adalah juga ujian bagi kita sekalian. Sebagaimana Allah juga menyampaikan di awal dari surat Al-Ankabut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwasanya mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman lalu mereka tidak diuji? Maka ujian bagi Allah SWT yang diberikan kepada kita adalah sesuatu yang tentu ada maksud dan tujuannya. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Salah satu di antara ujian keimanan kita adalah ketika begitu banyaknya bermunculan berbagai macam pemikiran, pandangan-pandangan tentang bagaimana kita menjalankan agama ini. Jamaah rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu misalnya sempat viral di media sosial tentang sebuah ceramah atau kajian agama dari seorang tokoh agama di Mabes Polri yang mengangkat tema tentang moderasi beragama dan toleransi. Jamaah rahimakumullah. Berbicara tentang moderasi beragama, maka sungguh bahwa Allah SWT adalah sebaik-baik pembimbing kita yang mengarahkan kehidupan kita. Dan Allah telah menjadikan Islam dan kita umatnya ini adalah umat yang moderat. Dan ajaran Islam adalah ajaran yang moderat. Di pertengahan dari surat Al-Baqarah misalnya, di sana Allah SWT telah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Dan demikianlah kami jadikan kamu sekalian sebagai umat pertengahan. Maka sifat wasatiyah, pertengahan,
moderat hakikatnya adalah ciri khas yang ada di dalam agama ini. Maka ketika kemudian muncul berbagai tuduhan bahwa Islam adalah ajaran yang radikal, intoleran dan sebagainya, maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak faham terhadap agama ini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Hal yang demikian sesungguhnya sudah sejak dahulu terjadi. Upaya-upaya untuk menjadikan umat Islam ragu terhadap agamanya sendiri. Jamaah rahimakumullah. Padahal salah satu di antara tanda benarnya keimanan kita adalah bagaimana kita tidak boleh bersikap ragu-ragu di dalam beragama. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Di surat Al-Hujurat pada ayat yang ke-15, di sana Allah dengan jelas menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya hanyalah yang disebut orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dia tidak ragu-ragu dan dia berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Maka orang yang benar keimanannya, benar keislamannya, dia bukanlah orang-orang yang mudah ragu-ragu dengan ajaran agamanya sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, jika di antara tujuan orang-orang yang mempropagandakan pembaharuan agama, pembaharuan di dalam memahami agama, juga adalah di dalam rangka menjauhkan peran agama ini sebagai panglima di dalam kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam salah satu doa yang diajarkan kepada kita, beliau sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, baguskanlah diriku dengan agamaku yang dia merupakan penjaga dari urusan-urusanku. Maka agama inilah yang akan menjaga semua urusan kita, menjadikan urusan kita menjadi baik di sisi Allah SWT, dan insya Allah juga akan menjadi baik di sisi manusia. Sebaliknya, ketika agama ini dipinggirkan peranannya di dalam kehidupan, di dalam menata persoalan-persoalan kehidupan kita, baik secara pribadi ataupun sebagai sebuah komunitas manusia, maka ketika agama itu disingkirkan, dipinggirkan, sudah pasti akan terjadi kerusakan-kerusakan di sana sini. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Maka disinilah Allah SWT kemudian tegas menyatakan bahwa agama ini adalah sebaik-baiknya aturan kehidupan untuk kita sekalian. Dan Allah menegaskan, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu hanyalah Islam. Dan di ayat yang lain di surat Ali Imran itu Allah juga menyatakan, wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maka sekali-kali tidak akan diterima, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, cukuplah dengan kita berpegang dengan apa yang telah Allah tegaskan tadi. Pertama, bahwa Islam, ajaran Islam, dan kita umatnya juga dituntut oleh Allah SWT untuk bersikap moderat, tidak hulu, berlebih-lebihan
dan tidak juga terlalu meremeh-remehkan di dalam persoalan agama. Lalu yang kedua, jaminan Allah SWT bahwa Islam adalah satu-satunya petunjuk hidup bagi kita sekalian yang mengantarkan kepada kebaikan. Begitupun yang ketiga, Allah juga mengingatkan kepada kita sekalian bahwa ukuran dari bagus dan benarnya keimanan kita salah satunya adalah dengan tidak ragu-ragu di dalam menjalani agama ini. Demikian jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT senantiasa membimbing kita dengan sebaik-baiknya petunjuk. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-akhyar wa sallama tasliman katsira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Amma ba'du fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullaha haqqa tuqatih wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Juga di antara bentuk ujian bagi kita orang beriman adalah juga hadirnya pemikiran atau ajakan untuk bersikap bebas di dalam menafsirkan agama, bebas di dalam menjalani kehidupan dengan mengandalkan kemampuan akal kita. Orang-orang yang memiliki pemikiran liberal seringkali mempengaruhi kita umat Islam untuk juga melakukan hal yang demikian. Padahal jamaah rahimakumullah, Allah SWT menjadikan agama dan keimanan itu sebagai panglima dalam seluruh kehidupan kita. Termasuk hendaknya akal kita pun tunduk dengan keimanan, bukan sebaliknya menjadikan akal sebagai Tuhan di dalam menghakimi seluruh persoalan kehidupan kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ada sebuah pesan yang menarik yang disampaikan oleh Sayyid Sadiq di dalam muqaddimah kitab beliau Fiqh Sunnah, yang mengingatkan kepada kita sekalian ketika mempelajari ilmu apapun, termasuk diantaranya ilmu fikih. Beliau mengingatkan dengan sebuah petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana dia pernah menyampaikan, a'dhamun nasu jurman man salaka an syai'un lam yuhrim fahurrim min ajli mas'alatihi. Nabi menyampaikan bahwasanya orang yang paling besar dosanya adalah mereka yang bertanya tentang sesuatu yang tadinya tidak haram, tetapi kemudian sesuatu yang tidak haram itu kemudian menjadi haram lantaran munculnya pertanyaan itu. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam agama kita ada persoalan-persoalan yang sepenuhnya harus kita imani. Ada persoalan-persoalan yang memang membutuhkan kecerdasan kita untuk menyikapinya. Akan tetapi tidak semua persoalan di dalam agama harus kita nalar dengan akal kita. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, hendaklah kita berprasangka baik kepada Allah SWT manakala ada hal-hal yang belum bisa nalar kita untuk bisa memahaminya. Tetapi pada saat itu hendaklah keimanan itu yang harus kita kedepankan. Begitupun dalam persoalan-persoalan yang lain, agama kita tidak kurang-kurang yang memberikan petunjuk dan arahan. Allah dan Rasul-Nya telah memberikan begitu banyak
bimbingan kepada kita sekalian. Tinggal bagaimana kita istiqomah, bersungguh-sungguh di dalam mengikuti semua apa yang telah menjadi tuntunan bagi kita sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kita sekalian, memberikan petunjuk kepada kita sekalian, sehingga kita menjadi seorang mukmin yang istiqomah di dalam menjalankan agama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Allahumma aslih lana dinana huwa ismatu amrina. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma zayyina bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la hajatan min hawaiji dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yasartaha ya arhamar rahimin. Allahumma qasim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-warisa minna waj'al sa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina wa la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.